Udah, nanti kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, terima kasih kehadirannya hari ini. Hari ini kita bisa berkumpul kembali, Bapak Ibu. Alhamdulillah lengkap, dan mungkin mic-nya ada yang berbelasut juga ya. Padahal ini jalan raya loh. Bapak, berarti kan Google itu lumayan ya. Bisa membuat mumet, padahal sebetulnya rutenya kan rute kondimen gampang ya. Ini udah ke berapa ya? Saya mungkin ke 4 kan ya. Ya. Yang OPMC yang dinas kesini juga. Oke Bapak Ibu, terima kasih hari ini kita bersyukur bisa kembali lagi. Dan nyuwun sewu Bapak Ibu, tanggalnya saya mundur-mundur terus karena mulai tanggal 5 itu kan ada acara mungkin ya, ada yang barengan mungkin ke Cirebon. Terus kemarin tanggal 11 itu mungkin juga bareng-bareng juga, akhirnya hari ini. Ya mohon maaf kalau hari ini masih ada tabrakan juga. Di Paksur ternyata ada acara juga, tapi alhamdulillah dia merawatkan di momen pertama dulu. Nanti nasinya dibungkus saja nih. Boleh, nasinya dibungkus sama apa itu, esnya juga boleh. Ya, Bapak Ibu terima kasih. Sebetulnya momen yang ada itu kan sebetulnya kemarin itu sawalan ya. Sawalan sampai sekarang itu sawalnya udah habis. Masuk ke Dzulqa'dah kan ya. Bentar lagi Dzulhijjah. Tapi Dzulhijjah Muharram, berarti tahun baru Islam sebentar lagi. Paling 1,5 bulan lagi ya. Nah Bapak Ibu, sebelum kita awali acara hari ini, saya sebagai tuan rumah mohon maaf kalau hidangannya seperti ini. Kalau yang kemanisan monggo Bapak Ibu bisa ditambahin air putihnya. Dan yang kedua Bapak Ibu, tidak mengurangi rasa hormat untuk halal bihalal, saya sebagai yang ditunjuk sebagai ketua di Arisan OPMC ini, saya mohon maaf atas segala kesalahan. Dan mungkin program yang ada di Arisan ini memang kita tidak mengadakan program yang banyak, yang penting kumpul aja. Setiap ada undangan pokoknya mindsetnya kumpul, jadi nggak ada program ke depan mau apa, nggak ada. Kalau mau ganti pengurus yang ada nanti boleh ganti pengurusnya. Tapi sifat saya memang momen seperti ini tidak di kedinasan, jadi ke depan tidak ada rencana. Nah, tapi kalau saya di koperasi ke depan ada targetnya 4M gitu ya, SHU. Tapi kalau di Arisan OPMC nggak ada target, nggak ada pendapatan gitu ya. Nah boleh, nanti tunggu bendahara. Kalau bendahara itu kemarin ada informasi waktu halal bihalal Cilegon itu nyewa bisnya itu 7 juta.
Nah, kalau kita mau halal bihalal ke Pacitan, ke Pak SBY kan artinya ada 5 juta gitu. Nggih Bapak Ibu, nyuwun sewu, hari ini saya tidak ada berkumpul dan bermaaf-maafan. Ada sedikit cerita Bapak Ibu, boleh ya? Cerita ini sifatnya umum aja, berlaku umum, tidak menyangkut partai dan tidak menyangkut agama apapun. Tapi ini menurut saya melihat dari orang lain. Ada seorang pengusaha, sebut saja namanya Abdullah. Dia pengusaha, sukanya itu naik haji. Pengusaha tapi sukanya naik haji. Hari ini, tahun ini naik haji, besok itu nggak naik haji, tapi mungkin acara lain. Tahun berikutnya naik haji. Berarti kan dia naik haji terus kosong, terus naik haji. Nah, suatu saat beliau pas naik haji itu beliaunya setelah selesai naik haji itu beliau tidur mungkin capek ya. Setelah tidur itu ternyata beliaunya bermimpi. Berarti mimpi nanti Bapak Ibu dikoleksi kalau mimpi apa nanti ya. Nah, beliau itu bermimpi, dalam mimpinya itu ada 2 malaikat itu ngobrol, malaikat 2 ini ngobrol. Hari ini tuh, tahun ini yang naik haji berapa? Malaikat sebelahnya bilang, yang tahun ini yang naik haji itu 600.000 orang, banyak ya. Terus ditanya, yang hajinya mabrur itu berapa? Malaikat sebelah itu tidak ada yang mabrur sama sekali. Dari 600.000 itu nggak ada yang mabrur, nggak ada yang diterima. Tapi ada 1 orang yang diterima. Nah, si Abdullah ini yang tukang naik haji, dia kaget, terus bangun, terus dia nangis. Kenapa ya, istilahnya kok nggak diterima? Nah, dia tahu yang hajinya mabrur tadi malaikat, dia rumahnya di Damaskus, dicari dia sampai dicari seperti naik tadi Bapak Ibu Google itu dicari ya, nggak ketemunya masjid, kok nggak ketemu lagi ya, sampai dia ketemu itu ternyata si yang disebutkan tadi yang mabrur itu ternyata tukang sul sepatu, bukan direktur ya, tukang sul sepatu. Berarti kan ekonomi secara pas-pasan ya. Setelah ketemu dia berkenalan, jenengan siapa namanya? Saya namanya sebut aja Pak Ali ya. Yang satunya Abdullah. Saya mendengar begini, saya bermimpi kok jenengan disebutkan malaikat yang hajinya mabrur, amalan apa yang diterima? Di Pak Ali tadi bercerita, saya 40 tahun itu kepingin naik haji. 40 tahun saya ngumpulin duit sedikit demi sedikit, ngumpul 350 dirham. Dirham itu berapa ya? Misalkan dirham itu dulu 100.000 itu ya mungkin 35 juta gitu ya. Kita ngumpulin duit 35 juta. Nah, tahun itu dia mau pergi naik haji. Ternyata waktu dia mau naik haji itu istrinya pas hamil. Pas hamil itu biasanya kepengen sesuatu itu perlu diturutin ya. Ternyata dia tetangganya tuh di sana masak gitu ya, baunya sampai ke rumah. Mbok saya mau dimintakan jajannya itu untuk nyicipi gitu ya, nyicipi masakan, padahal hanya tahu baunya aja ya. Nah, suaminya tadi datang ke rumahnya tetangga, diketokin gitu ya. Istri saya pas hamil nih, kepingin mencicipi masakan jenengan.
boleh enggak? Yang tuan rumahnya itu malah menangis. Saya itu, anak saya itu 3 hari tidak makan. Terus saya tadi lewat di jalan, ada keledai mati. Keledai mati itu tak masak. Kalau ini tak masak, buat saya mungkin halal, tapi buat jenengan tidak halal karena ini bangkai. Mendengar seperti ini, Bang Ali tadi, ya mungkin menangis nih. Terus dia pulang. Simpanannya yang 350 dirham tadi dikasihkan semuanya. Ini buat makan keluarga. Berarti saya hari ini enggak jadi naik haji. Nah, ternyata dari ongkos haji dikasihkan itu menyebabkan ceritanya tadi malaikat beliau yang diterima hajinya. Padahal dia tidak naik haji, hanya sedekah celengannya. Kalau Bapak Ibu, aku nggak punya HP, siapa yang mau ngasih HP? Siapa tahu naik hajinya mabrur ya. Nah, kalau saya di sini Pak Yusuf Mansur, di mana Bapak Ibu? Hari ini siapa yang mau sedekah gitu ya? Punya Pak Mas Is punya apa? Sepatu boleh, sepatu. Nah, ya, tapi itu jangan dijadikan olok-olok ya. Itu hari ini kan muncul beritanya Pak Yusuf Mansur kan paitrenya suruh berhenti dari OJK. Jadi ternyata kita belajar dari sebelah itu, tidak naik haji pun malah menjadi haji yang mabrur, karena ceritanya seperti itu. Dan yang haji pun jangan merasa saya sudah haji berkali-kali ternyata hari itu enggak mabrur juga ya. Nah, pelajarannya seperti itu. Kalaupun kita sholat tiap hari, jangan merasa kita lebih bagus, belum tentu kita mungkin diterima juga ya. Nah, cuma harapannya tetap, berarti tahun depan saya nggak naik haji aja ya. Berarti kan itu pembelajaran hari ini bukan itu. Pembelajaran hari ini itu ternyata tidak naik haji pun bisa mabrur ya. Barokahnya. Nah, kedua, Bapak Ibu, ternyata mimpi itu manfaat juga ya. Ada mimpi yang bermanfaat juga. Berarti Bapak Ibu cari mimpi yang lain. Ada cerita banyak sebetulnya Bapak Ibu. Nanti kalau saya cerita sesi kedua, Pak Surnya mbok undang cepet gitu ya. Tak kasih cerita lagi 1 jam ya. Wah, Pak Surnya malah enggak jadi mabrur hari ini kalau cerita lagi ya. Berarti sesi 1 aja selesai ya. Sesi kedua enggak. Sesi kedua Bapak Ibu bukan cerita, bukan jual jamu. Saya bawa tas ini isinya macam-macam Bapak. Cuma Bapak, bukan sekedar jualan tas kresek. Ini apa Bapak Ibu? Kaget tak? Ini Bapak Ibu. Ini tinggal mati ya? Mau nih. Kamu banyak kali ya? Mau nih. Biji mau nih. Aku Nah, Bapak Ibu nanti coba cari di Google itu manfaat mauni apa. Kalau saya pas capek itu ngambil 3 gitu kan. 3 itu baik banget memang, tapi dikasih gini udah hilang. Ini ternyata di sekeliling kita itu murah meriah ya. Ini paling 2.000 sebulan gitu kan. Mau tidur 3 gitu, mau tidur 3. Tapi Bapak Ibu jangan langsung percaya, cari dulu ada efek sampingnya enggak gitu ya.
Kalau ada efek samping masing-masing, ya nggak usah. Yang tidak ada efek samping murah ya, 2.000 sebulan nih. Buka gini langsung kayak kuaci itu loh. Ambil 3 gitu ya, mau tidur. Ya. Tapi pelajari dulu ya. Jangan melu-melu kayak di alun-alun itu kayak yang jual apa itu alun-alun. Gini. Ya. Macam-macam ya. Ternyata di lingkungan kita itu banyak. Kemarin itu yang demam berdarah Bapak Ibu ternyata dikasih ini daun pepaya diperes gitu ya. Ternyata cepat sekali sembuhnya. Ya, tapi kalau nggak tahu ilmunya itu, makanya ada satu tetangga kita butuh kasih. Bukan untuk kita ya, mungkin tetangga kita butuh kasih, kita punya satu kasih. Nah ini Bapak Ibu, saya beli 2.000 ini sebulan belum habis. Masih biji alpukat sama ketumbar masih, cuma saya beli online itu mahal karena pensiun itu eman-eman. Alpukat itu kan satu bungkus itu isinya 30, harganya 350. Kalau pensiunan kan eman-eman ya Bu. Iya, padahal koperasi itu loh. Tapi ya namanya pensiunan itu ya cuma ada Bu, biji alpukat itu 60%, nanti ketumbarnya 20%, nanti yang daun serainya mungkin 10% ini. Ternyata beliau yang posting itu sakit jantung, obatnya itu sekepok ini, sekarang sudah berhenti. Minumnya itu aja, perut kosong waktu subuh. Ya, begini. Kalau yang murah lagi Bapak itu 20.000 itu teh daun sukun. 20.000 itu satu bungkus, isinya 20, itu setengah bulan. Nah kalau pensiun cocok itu ngirit. Saya ngirit begitu ya. Cuma saya jempolnya itu kok bunyi itu apa ya? Ya itu Bapak Ibu saling anu aja. Satu orang bawa resep satu aja, Pak satu, Pak Sor satu, saya satu, kumpulin ya. Bulan depan bawa satu resep ya. Kumpulin di sini, dipakai nggak dipakai, kita punya ilmu. Nih, ini pensiunan cocok 2.000 sebulan. Lihat banyak, ada 11. Betul. Yang tadi yang saya cerita ketumbar sama itu tadi kan mahal ya. 350.000 itu dipakainya mungkin setengah bulan. Lah kalau mau bikin sendiri ya gampang, tapi kalau cowok ya enggak betah. Iya. Saya pernah bikin sendiri, tak paro, tak jemur, ambruk. Ketiap angin itu makanya saya beli yang online. Itu ini Bapak Bu, bukan jual jamu ya, hanya 2.000 aja. Dan saya kalau mau di asap coba ya, Bapak Ibu udah merakit tepuk-tepuk kaki belum? Nah, ada hasilnya enggak? Ada nggak? Murah nih Bu? Nggak bayar ya? Tepuk-tepuk kaki aja, pas lutut sama sini. Wah, kalau perlu gantian Pak Sor yang tusuk. Oh, sambil lihat TV, tapi ternyata
ditepuk-tepuk itu aja manfaatnya banyak ya, nggak bayar kan? Ya. Makanya Bapak Ibu nyuwun sewu sekali lagi jangan alergi kalau ada, Pak saya punya obat, aku udah tahu. Kumpulin aja dulu, siapa tahu tetangga kita betul. Ya, gitu ya Bapak Ibu. Pak Sur udah berapa menit? Gitu. Udah 51 ya. Nanti kalau cerita lagi mohon maaf. Hari ini PR-nya bulan depan satu orang bawa satu resep. Nah, Bu Sur satu resep, Pak Sur satu resep, berarti 2. Kembar nggak apa-apa ya? Tulis tangan nggak apa? Tulis tangan, Mas taruh sini. Oke. Kayak anak SD itu PR-nya besok 1 ya. Tapi jangan panjang-panjang, hanya biji ini di ini manfaatnya ini, kalau ada tulis efek sampingnya ini taruh. Nanti kita bikin resepnya. Ya, tertulis nanti biar kalau sekjennya nggak punya garapan suruh ngetik. Ini mungkin masih punya laptop nih. Ya. Monggo. Ini mesti habis main badminton nih. Ini Bapak Ibu gitu aja. Terima kasih. Mohon maaf semua acara yang kita perbuat hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf, dan sekali lagi Bapak Ibu, untuk urusan ke depan tidak ada target ya. Pokoknya kalau ada undangan, pikiran kita pertama 100% hadir. Nanti kalau dijustifikasi nggak hadir. Hadir kok enggak ya? Hadir kok enggak? Pas tidak hadir enggak hadir. Tapi kalau justifikasi tanggal 18 arisan hadir ya hadir. Ternyata hari ini Bapak Ibu ya saya bukan komplit, banyak yang salah tanggal. Berarti nanti Pak Sekjennya seminggu sebelum hati-hati tanggal 18, karena bacanya itu tanggal 11. Ya enggak apa-apa, tapi mudah-mudahan ganjarannya double nih Pak, karena minggu depan itu udah niat halal bihalal gitu, walaupun tanggalnya kok sepi ya, ternyata keliru. Oke, Bapak Ibu, gitu aja Bapak Ibu. Yang mau ngisi lagi monggo, tapi nanti Pak Surnya kesiangan. Monggo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Narno, ini membahas dedaunan, daun muda. Kalau masalah daun itu banyak ya, banyak yang perlu. Kalau bulan depan mau harus PR-nya daun, ada daun kelor ini, daun pepaya, daun salam, daun sirsak, daun sirih, dan daun kemangi. Tapi yang poinnya menurut saya itu pengen sekali memanfaatkan daun kenikir ya. Daun kenikir itu luar biasa manfaatnya ya. Ini ada asisten dokter spesialis juga mau lebih tahu mestinya. Karena apa? Untuk daun kenikir yang saya tahu ya, tapi saya belum mempraktekkan Bapak Ibu. Satu, itu bisa meningkatkan vitalitas seksual. Wah, ini bagi manula ini tanda tanya juga ini. Apakah mungkin gitu ya? Padahal daun kenikir kalau kita ke pasar gede atau pasar legi 10.000 itu dapat 4 apa namanya, 4 bongkar apa istilahnya, 4 buntir ya. Itu luar biasa. Tapi sampai sekarang saya tahu mau
mau godok daun kenikir, nggak tahu nyonya saya mungkin nggak sempat atau bagaimana, belum sempat terus terang ya. Yang kedua itu menjaga kesehatan prostat. Nah ini bapak-bapak yang sudah 70-an seperti saya ya, Pak Sur sudah lebih dari 70, ini perlu Pak. Makanya kita coba nanti kalau kita ada waktu pasar lagi borong daun kelikir busur, jangan lupa ya. Terus yang kedua itu bisa menurunkan risiko disfungsi ereksi. Ini lagi-lagi daun kelikir itu murah meriah, ini fungsinya luar biasa ternyata. Yang keempat mengandung antioksidan ya. Terus menurunkan kolesterol, terus mendukung produksi sperma. Wah ini luar biasa kalau kita bahas ya. Tapi sayangnya saya bukan ahli kesehatan. Bapak Ibu yang berbahagia, poin pertama tadi sudah diisi ya, sudah terlaksana. Lalu poin kedua dan ketiga yang jelas nanti makan bersama, kemudian ular-ular, mungkin Pak Sur sebelum jalan-jalan ke Madiun ya, mau pesen apa bapak-bapak besok pulangnya ya silakan aja nanti pesen. Bapak Ibu, ini untuk menyingkat waktu, untuk 2 bulan ke depan atau 3 bulan nanti yang kesempatan mendapat anugerah itu ada yang belakang namanya Yono. Jadi 2 atau 3 bulan nanti, bulan apa ya? Ini ya bulan Juni atau awal Juli, yang ketempatan nanti ini nama belakangnya Pak Yono, nama tengahnya H, awalnya G, tengahnya lagi Sugi. Selamat untuk Pak Kiai Sugiono dan Ibu, semoga pun ayah tugas jenjang ini Pak pengajeng-ajeng rencang-rencang menika ngaten. Salajengipun Bapak Ibu, iki darsane pun siap dereng. Ini acara kita kumpul-kumpul yang paling ditunggu itu makan, ya, makan bersama. Udah itu tidak ada yang lain. Karena apa? Kita itu sudah munduri sepuh, ya. Tapi justru dengan kespuan ini kadang-kadang kita diberi mandat banyak sehingga tambah sepuh gitu. Itu katanya Pak Sur. Pak Sur pernah, Pak saya ini gimana ya? Kita tuh tambah sepuh, udah pensiun, melakukan mikir, padahal dulu waktu aktif itu enggak seperti sekarang. Apa toh Pak? Ayo. Wis sepuh kok kon ngurusi ngene ngono ya. Pensiunan sing belum nyaur tak lho Pak ki ngelu. Tapi Pak Kaisar ngono yo. Itu pengurus dhisik waduh ya wis sudah itu mandat Pak, monggo dilampahi kemawon mudah-mudahan lancar nggih pun ijabahi ya. Yang penting istiqomah. Bapak Ibu yang berbahagia, pada siang hari ini Bapak Ibu, jadi kalau pertemuan gini ini mestinya ada kisah-kisah legendaris nih. Pada saat waktu Bu Sur sama Pak Sur itu ketemu di mana misalnya ya, terus senangannya apa, terus yang paling tidak disukai bagaimana. Dulu cita-citanya mau nonton bareng di UP, tapi kok di UP malah sudah dibongkar, jadi nggak jadi. Wah banyak itu kalau cerita-cerita yang model sebenarnya bagus juga gitu loh. Terus kisah kasih waktu kerja ya.
Ya entah itu waktu kerja itu mungkin blank atau blur atau apa, nggak apa-apa, itu sudah berlalu. Bagus juga itu sebenarnya. Seperti Pak Yadi dulu waktu masih aktif itu sering apa? Sering ini. Ya. Oke, Bapak Ibu yang berbahagia, ini kalau saya habisin nanti nggak sempat Pak Sureno mau cerita ya. Untuk itu Pak Sur, moga Pak ceritanya hari ini tolong disampaikan. Gitu, aku mau kan saya di bedok, kayak PT di bedok, kayak PT ini di bedok kemudian ini kayak lainnya di bedok yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak, dan sahabat acara Mas Barno. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul ini semua ya karena kita telah atau masih diberi kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi yang satu ini jangan sampai kita lupakan. Ya, namanya kita bersyukur. Bersyukur itu gampang diucap nih, lakon-lakonane sok ora gampang. Kita emang bersyukur. Ini sosok nenek wong sing ora pati disenengi kae nek muni ora bersyukur. Syukur. Beda ini. Ya. Syukur. Beda ini. Ya, nyukur nih. Ini bersyukur. Nah, inti dari bersyukur niku sajane kita itu merasakan suatu kebaikan dari Tuhan atau nikmat ya. Dan itu tidak hanya datang secara tiba-tiba. Artinya moro-moro aduh kesandung wanek dompet isine aduh sanangan kebak. Lah apa mungkin? Kan yo mungkin yo akeh ora mungkin. Akeh orang. Nah, bukan seperti itu kita mendapat rezeki mak lagi bersyukur, tidak seperti itu. Nah, paling sederhana kita bersyukur itu, nah pada dasarnya kita itu kan tidak lepas dari bantuan orang lain. Awake dhewe niku ora iso urip dhewe, ora iso menikmati sesuatu karena kita sendiri. Umpama iso ya terbatas. Misalkan tadi Pak Eko itu pengen kedikit, ya, golek ini kedikit ditandur, terus kemudian semi, terus lemu digodok, dewe, mangan dewe. Ya itu hasil karya langsung sendiri itu bisa. Tapi kalau di kebanyakan yang kita nikmati dari kebaikan yang diberikan pada kita itu atas bantuan atau kerjasama atau hasil dari orang banyak. Kalau kita memisahkan, niku wau awake dhewe niku mpun di suguh satu serabi pun 12. Terus bar niku napa jenenge niku? Sosis
pastel ya, pastel pun 12. Terus bar niku enten niku sing bungkusan sing ngangge suruh niku ya. Niku pun 12. Niku sing akeh niku. Ya. Lah niki teh upama dhewe niku mengkalkulasi dari hidangan yang diberikan pada kita. Contoh pastel. Kita diberi pastel. Pastel itu bahannya apa mawon? Bu. Apa? Tepung, telur, makaroni ini bu, okay. Terus bumbunya nambah mawon. Karena pinten bumbunya gitu pinten. Niku enten makaroni, enten tepung, enten bumbu 5 warna, terus digoreng ini gua nggih, digoreng ya. Ada ya taruh 7 unsur ya, mungkin muncul nggih. Lagi 1 perkara tepung. Tepung niku asalnya saka napa? Gandum. Gandum mriki mboten enten, sing akeh niku gandum nek ora kleru nggone biji-bijian daerah Ukraina menika utawa daerah Eropa. Jadi asalnya gandum niku king negara liya niku memproses mulai nandur gandum terus kemudian sampai akhirnya itu jadi tepung niku membutuhne waktu berapa lama? Paling ora 3 bulan. Terus berapa orang yang terlibat di situ? Banyak mulai petani ini, mulai disemprot hama. Ya, semprot hama itu kan saka pabrik, ya pabrik hama. Pabrik hama itu nggih memperkerjakan wong akeh. Terus niku pupuk nggih. Ya pabrik pupuk bahannya dari mana? Yang terlibat berapa ratus orang atau ribu orang. Itu baru gandum itu. Dereng niku misalkan napa jumlah bumbu itu enek mrica. Nandur mrica itu kan ya dipupuk, ya didangir, ya dipaculi, ya disemprot enek hormone, terus kemudian dipanen, dipepe, terus akhirnya kan dibawa ke pasar. Napa tengene supermarket monggo. Terus awake tuku teng niku berapa ratus atau berapa orang yang terlibat di dalam usaha tumbar. Bareng mulai misalkan ya mulai cukup banyu kok segoro dan dijadi di kotak-kotak niko terus kemudian diproses mlebu pabrik terus sampai dipakai dangdut garam dangdut ya terus akhirnya juga masuk ke pasar. Jadi dari 7 jenis itu tadi, kita itu menghitung berapa orang yang terlibat di situ, saya yakin jumlahnya ribuan. Kayak ada orang kroso, ngerti ini kan pastel, terus di dahar habis. Nah, jadi apa yang kita nikmati saat ini itu kalau sifatnya itu materi itu hasil karya dari berbagai atau banyak orang dalam berbagai kesempatan. Jadi nembur ngoten syukur kita itu jelas, syukur yang utama kepada Tuhan karena yang memberi rezeki, sing kai nyawa, sing kai kesehatan, sing kai bukan dalam hidup itu Gusti Allah, ya Tuhan. Nah, kemudian di samping itu bersyukur terhadap dalane rezeki. Nek awan iki wau, dalan rezekine dhewe niku diantaranya Pak Marno. Pak Marno sing nyuguri. Dan niku di samping Pak Marno niku enten jlentrehane Pak Marno kerjasama dengan Genduk dengan Mbok Genduk di sana ada karyawan, ada
yang menyiapkan ini dan itu sehingga disajikan kepada kita. Kita berterima kasih terhadap yang memproses itu. Nah, di samping itu juga kita saling berterima kasih antara kita dengan kita, satu orang dengan yang lain. Akhirnya so bertemu, berkumpul bersama, terus pada saling dungane, ya salaman itu minimal dalam hatinya itu mengucapkan ya selamat atau kue muga-muga selamat, muga-muga dikai selamat, muga-muga umurnya panjang. Kemudian teko salam, sehat Pak. Nah ini kan suatu bentuk napa donga ya. Kita salaman dengan Pak Gia. Pak Gia tahu tadi cerita aku mau wis koyo uju. Bayang nih. Arep ning gone begini niku gara-gara Tanggerahan niku. Napa ada-ada koyo uju. Ngangkat. Ya bedanya aja ketemu kali ini wong-wong niki lho. Termasuk kalau begini. Nah, artinya kita di sini ini saling kangen, ya, saling pengen ketemu. Nek pun dirasa saling pengen ketemu, itu alasannya iso dadi nomor loro. Ya, insya Allah nanti. Jadi semua orang tuh mesti ada acara, ada ini dan itu. Kita bisa men-setting waktu supaya bisa ketemu. Nah, nek ampun ngoten nggih sing hati-hati nek maca undangan. Ampun kaya kula dhewe wingi setu-setu kula mriki lho kok tutup. Tutup kula kalih ibune lare-lare niku terus buka HP. Oh tanggal 18 ya. Nggih kula meneng mawon ora boten padu-padunan. Padu karo raya padha. Terus dia mulai mampir tegene putih niku gembal pelaret to. Berarti ya nek hikmah ya di ade pamorang ngono ora tuku napa gembal pelaret kalih bakmi toprak. Yes, alhamdulillah. Mulai. Jadi Kopalun mampir mriki terus bakmi toprak terus mulai. Nih, berarti ini kan suatu proses ya, itu tuh orang perlu kudu di getuni. Ya. Ini yang dilakukan Imam Bono. Jadi kembali lagi dengan adanya kita berkumpul bersama ini kita dari berbagai latar belakang, dari berbagai masing-masing di acara mungkin ya padat, kadang-kadang ada itu gampang nih acara itu minimal karo putune iki. Mau sih muterne putu apa? Nggih Pak Adi nggih. Ini semua ada. Nah, ini kita menyisihkan waktu, menyisihkan tenaga juga kita datang bareng-bareng berdaya pengen silaturahmi ya mengatakan iki kok dengan adanya kita saling ketemu ini napa ndawakne umur. Amin. Nggih, rabot nyawon Pak Hayati. Nggih, amin. Jadi apapun kondisinya, apapun yang dituju dalam nomor silaturahmi ini, monggo kita nikmati. Jadi tidak ada yang istilahnya itu wah nongkono kok panas, kok adem, kok anuis, pokoknya Bismillah kita datang bersama, terus kita makan bersama. Nah, mudah-mudahan dengan seperti itu kita bisa saling kangen 2 bulan itu sok ketemu nih. Tadi sudah ada juga penawat yang lain ya, kita sharing masalah kesehatan. Jadi kayak di itu yang paling mampir itu yuk membicarakan tentang kesehatan. Kesehatan sing ora ragat. Nah, niku lho ragatnya 2000 itu kena demonstrasi. Lagi matan-matan itu yang akan menjadi kita menambah semangat ya, motivasi kita, motivasi hidupnya itu tambah tinggi. Ya. Jadi pulau dulu tengomah itu kan beberapa tanduran, yang sing napa itu telung sing biru-biru niku.
enten salam, enten pengkates, enten bidara, enten napa sirih gendruwo napa ngarani anu kaya bidara. Ada lagi iku lho sing Pak Iman enten sing kaya jerembak kok kaya jerembak kaya ada lemah ini bentuknya kaya suruh ning nempel tanggane niku. Itu mbuh wingi manfaate apa ya pernah kita baca gini-gini pokoknya kira-kira diusahakan bendina iki mbuh diombe liyane iki ya iso ora dijadwal pokoke nek kelingan salam ya salam kelingan napa niku sing tambur sere salam tambur sere nggih enten. Jadi apapun yang ada di sekitar kita nek kira-kira nek tanduran sing iso dimanfaatkan artinya itu bisa minum dia diniati aja aku memiliki ben sehat gua masih ada Allah Allah alam. Di samping kita juga menggali manfaat-manfaat dari informasi yang ada. Oke teman-teman baik teman-teman itu untuk kedawan nih yang penting mudah-mudahan kita selalu ingin ketemu setiap 2 bulan sekali itu rasanya kangen antara satu dengan komunikasi ini kita saling tersno dalam arti tersno keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, ini masih ada waktu karena jadi saya nengok itu bakar-bakaran bakar-bakaran. Nah untuk mengisi bakar-bakaran ini sahabat kita ini juga tidak hanya penasehat tapi pembina Bapak Ibu. Saya mohon Bapak pembina untuk memberikan ular-ular. Enggak. Ketiban campur nih Pak. Jenopon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Para bapak-bapak sedaya ibu-ibu alhamdulillah saged kepanggih. Iki kula cerita kula setengah 8. Delalah dalan sepi kula mboten nganggo rem. Ndak selak telat. Bus plus tanpa rem niku. Sing kula bayangke Pak Suryono, Pak Wanti, Pak Eko, Pak Warso, Pak Wardi. Kula bayangke nih kanca-kanca lawas niku. Wis sepuh kok isih gagah lho niki. Apane gek jaman nom saya. Pak Wardi niki saya jaman tasih nem niku waduh ahli macul niki. Lho nggih niki ahli macul niki. Termasuk kula. Wonten kleco niku macul oleh Pak Samsuri. Kapune ganti kabel kok macul nggih Pak nggih. Kan serbu dari macul dhuwure 3 meter lho niku. Nih, oleh Pak ini mindah air kan jegal digeret. Nggih kuat niku. Padahal awake dhewe cilik nggih ta sing nggih. Wetenge mboten gede kaya ngoten niki, tasih nglempet ngoten niku. Alhamdulillah niki kepanggih sepuh kok nggih. Tasih semangat niku. Senajan to Pak Wardi niki dengkule rada lara sithik. Lho. Niki nak cara dengkul lara niku nyuwun pangapunten nggih. Dimplek-mplek. Kalau wau kan kata yang ngemplek-ngemplek to. Bu Suryono ngemplek-ngemplek. Ning kleru aja dimplek-mplek dhewe. Sing ngemplek-mplek ya Pak Suryono. Kalau contohnya nyonya kula niku dengkule lara sing ngemplek-mplek kula. Waduh ngene. Mlong-mplek sing lara endi? Dengkule mlong-mplek enten. Munggah sithik mriki. Nah kene enak arep. Kene iki rada lara sithik. Mlong-mplek ngene niku. Lah
Gandeng drisine 5 sing kemplek-kemplek kan ngenten nggih. Jendike tekan rono mleot. Waduh. Aja ngono. Ngoten ya ya kula. Ya wis kene wae. Wis rampung. Timplek-plek. Lajeng kula njuk bayaran opah endi. Lho, ngenten niku. Dadi bareng ngemplak-ngemplak iki njaluk opah. Di mosok ben bae utang. Lho, lah kula catet dengan tanggalan. Ndek tau tak emplek-emplek. Utang, tenan sampean ditagih. Lah niki namung anekdot wong tuwa-tuwa loro. Tahu niku. Kula mulih nggawa gorengan. Padahal kula ngos-ngosan. Tuku jajane gorengan. Ngos-ngose ilang. Terus langsung kula ten kamar mandi ndelik niku. Digoleki, lah nanti ku wong kok langsung ilang. Dadi niku critane wong loro niku ngoten niku. Nyuwun pangapunten. Nggih mboten enten nesawenan. Nggih, omonge Pak Suryono. Ya padha wae. Nesu ya padha wae, ora nesu ya padha wae, ya ora nesu wae. Mengatakan para sedherek kula sithik mawon iki nak kataan mungkin ndak bosen kali kula nggih to. Iki kula lembarke dhumateng panjenenganipun Pak Wandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu sekalian, saldo kas sampai hari ini, kalau kemarin itu 760 yang saya pegang karena tidak ada yang dipakai untuk nomboi yang tidak hadir kalau ini. Untuk hari ini saldo kas dari 760 ada pemasukan 150 kembalian dari yang dipinjam, jumlah total 910.000 rupiah. Ya, makatan laporan saldo kas arisan menika. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Udah, nanti kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, terima kasih kehadirannya hari ini. Hari ini kita bisa berkumpul kembali, Bapak Ibu. Alhamdulillah lengkap, dan mungkin map-nya ada yang berbelasut juga ya. Padahal ini jalan raya loh. Bapak, berarti kan Google itu lumayan ya. Bisa membuat mumet, padahal sebetulnya rutenya kan rute Konimek gampang ya. Ini udah ke berapa ya? Saya mungkin ke 4 kan ya. Ya, yang OPMC yang dinas ke sini juga. Oke Bapak Ibu, terima kasih hari ini kita bersyukur bisa kembali lagi. Dan nyuwun sewu Bapak Ibu, tanggalnya saya mundur-mundur terus karena mulai tanggal 5 itu kan ada acara mungkin ya, ada yang barengan mungkin ke Cilegon. Terus kemarin tanggal 11 itu mungkin juga bareng-bareng juga, akhirnya hari ini ya. Ya mohon maaf kalau hari ini masih ada tabrakan juga. Iya, Pak Sur ternyata ada acara juga, tapi alhamdulillah beliau merawatkan di momen pertama dulu. Nanti nasinya dibungkus saja ya. Boleh, nasinya dibungkus sama apa itu, esnya juga boleh. Ya, Bapak Ibu terima kasih. Sebetulnya momen yang ada itu kan sebetulnya kemarin itu sawalan ya. Sampai sekarang itu sawalnya udah habis. Masuk ke Dzulqa'dah ya. Bentar lagi Dzulhijjah. Habis Dzulhijjah Muharram, berarti tahun baru Islam sebentar lagi ya. Paling 1,5 bulan lagi ya. Nah Bapak Ibu, sebelum kita awali acara hari ini, saya sebagai tuan rumah mohon maaf kalau hidangannya seperti ini. Kalau yang kemanisan monggo Bapak Ibu bisa ditambahin air putihnya. Dan yang kedua Bapak Ibu, tidak mengurangi rasa hormat untuk halal bihalal, saya sebagai yang ditunjuk sebagai ketua di Arisan OPMC ini, saya mohon maaf atas segala kesalahan. Dan mungkin program yang ada di Arisan ini memang kita tidak mengadakan program yang banyak, yang penting kumpul aja. Setiap ada undangan pokoknya mindsetnya kumpul, jadi nggak ada program ke depan mau apa, nggak ada. Kalau mau ganti pengurus yang ada nanti boleh ganti pengurusnya. Tapi sifat saya memang momen seperti ini tidak di kedinasan, jadi ke depan tidak ada rencana. Nah, tapi kalau saya di koperasi ke depan ada targetnya 4M gitu ya, SHU. Tapi kalau di Arisan OPMC nggak ada target, nggak ada pendapatan gitu ya. Nah boleh, nanti tunggu bendahara. Kalau bendahara itu kemarin ada informasi waktu halal bihalal Cilegon itu nyewa bisnya itu 7 juta.
Nah, kalau kita mau halal bihalal kepacitan ke Pak SBY kan mestinya ada 5 juta gitu. Nggih Bapak Ibu, nyuwun sewu, hari ini saya tidak ada orang nyandak. Michael marah kita delik dhewe ya. Sip. Waktu terasa semakin berlalu, tinggalkan cerita tentang kita. Akan tiada lagi kini tawamu untuk hapuskan semua sepi di hati. Ada cerita tentang aku dan dia, dan kita bersama saat dulu kala. Ada cerita tentang masa yang indah saat kita berduka, saat kita tertawa. Teringat di saat kita tertawa bersama, ceritakan semua tentang kita. Ada cerita tentang aku dan dia, dan kita bersama saat dulu kala. Ada cerita tentang masa yang indah
ingin berlalu, tinggalkan cerita tentang kita. Akan tiada lagi kini tawamu untuk hapuskan semua sepi di hati. Ada